Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kita yang berjudul Pengaruh Pemakaian Gurita dan Bengkung pada Ibu Nipas yang menghubungkan terhadap kesehatan. Halo, Aku Atin. aku Devi, Aku Resti. aku Siti. Kita dari kelompok 4. Di sini ada latar belakangnya. Pemakaian bengkung atau gurita itu masih banyak di Indonesia itu terjadi dan dipercaya untuk membantu mengencangkan perut atau involusi uterus dan mengurangi nyeri punggung. Serta ada beberapa penelitian juga yang menunjukkan hasil bervariasi. Nah, banyak sekali studi berdasarkan non-random atau sampel-sampel kecil lainnya. Setelah itu, diperlakukan kajian ilmiah terkait manfaat dan resikonya. Lanjut, ada rumusan masalahnya, ada 2. Pertama, apakah bengkung bisa terjadi involusi uterus pada lingkaran perut? Dan yang kedua, apakah pemakaian bengkung itu bisa menimbulkan resiko seperti sesak napas, lalu ada gangguan sirkulasi, bahkan bisa menyebabkan nyeri. Lanjut, di sini ada tujuan penulisan dan temuan penelitian di Indonesia. Yang pertama, ada tujuan penulisan, yaitu mengkaji bukti penelitian Indonesia tentang penggunaan bengkung atau gurita pada ibu nipas, menilai potensi, manfaat, dan risiko berdasarkan literatur. Lalu yang kedua, ada temuan penelitian Indonesia, yaitu studi kuasi eksperimen dan observasional yang belum dikendalikan seperti pijat, nutrisi, dan aktivitas. Lanjut, di sini ada manfaat yang dilaporkan. Yang ke-1, involusi uterus lebih cepat pada sebagian sampel ibu nipas. Lingkar perut berkurang dibandingkan sebelum penggunaan. Jadi, ada perubahan fisik yang tadinya sebelum pakai bengkung atau beber itu jadi berkurang. Lalu nyeri punggung berkurang bila dipakai dengan teknik yang benar. Kalau dipakainya dengan benar itu bisa ke kitanya tuh bisa nyaman, tidak ada ketidaknyamanan yang lain. Lalu di sini ada risiko dan dampak kesehatan. Sesak napas bila bengkung terlalu ketat. Jadi kalau pakai bengkungnya terlalu kencang itu bisa mengakibatkan ke kitanya tuh sesak ya. Lanjut, gangguan sirkulasi atau kesemutan. Bisa juga menghambat sirkulasi darah atau pernapasan kita. Lanjut, kelemahan otot abdomen jika dipakai terlalu lama. Ketidaknyamanan fisiologis akibat kesulitan bernapas atau bergerak. Jadi ke kitanya tuh kalau mau bergerak atau beraktivitas tuh agak susah ya. Oke, saya akan menjelaskan tentang keterbatasan bukti pemakaian bengkung. Banyak penelitian non-RCT atau tidak bisa memastikan sebab akibat dari pemakaian bengkung yang terlalu ketat. Tapi ada beberapa sampel kecil dan lokasi terbatas, variabel pembaur belum selalu dikontrol, outcome subjektif seperti nyeri belum memakai instrumen valid. Yang selanjutnya ada implikasi dalam kebidanan, yaitu gunakan bengkung secara moderat, tidak terlalu ketat, agar ibu nyaman. Terus lakukan pemeriksaan rutin, nafas, sirkulasi, dan kenyamanan ibu setelah memakai bengkung. Yang ketiga, ada bidan memberi edukasi, manfaat, dan resiko, serta alternatif aman. Yang terakhir, ada pemakaian harus sesuai kondisi individu ibu nipas tersebut. Next. Untuk kesimpulan dari makalah ini adalah, bengkung berpotensi membantu involusi uterus dan penurunan lingkar perut, tetapi buktinya masih lemah. Terdapat potensi resiko seperti sesak, gangguan sirkulasi, kelemahan otot. Penggunaan harus diawasi tenaga kesehatan dan disesuaikan kondisi ibu. Untuk saran untuk bidannya, berikan edukasi, ajarkan pemakaian yang aman, lakukan follow up secara berkala. Untuk penelitian, perlu RCT dengan sampel besar dan variabel terkontrol. Dan terakhir, untuk ibu nifas tersebut, konsultasi sebelum memakai bengkung. Hentikan jika sesak atau nyeri pada ibu tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kurang dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.